Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami bertemu lagi dan pada waktu yang luar biasa ini, biarlah kekuatan yang dari Tuhan boleh menyertai di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga hari demi hari kita boleh menjalani hidup ini dan tahu kasih Bapa Surgawi itu tetap menyertai hidup kita semuanya. Terima kasih kepada Tuhan setiap hari saudara, sehingga hidup kita semuanya boleh disegarkan selalu. Ya, kita tidak mau melihat kepada masalah, tetapi kami mau melihat betapa besar kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Apa yang hendak kami pelajari dan apa yang hendak Engkau firmankan bagi kami semua Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat yang luar biasa, terutama Tuhan di dalam hari Father's Day. Kami mau Tuhan, apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam kehidupan setiap kaum bapa. Sehingga kami boleh melihat kaum-kaum pria menjadi pria idaman bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang Tuhan berikan bagi setiap pria yang sampai dikatakan, apa itu pria idaman? Tentunya pria idaman adalah menjadi idaman setiap kaum wanita. Menjadi idaman setiap kaum ibu. Dan oleh karena itu kita mau belajar melalui firman-Nya. Pria idaman yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, Allah sudah menentukan bahwa yang menjadi imam dalam sebuah keluarga adalah pria. Oleh karena itu, jika Anda seorang pria, Anda adalah seorang imam. Tidak masalah apakah Anda seorang sarjana teologi atau tidak. Tugas seorang imam adalah melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Istri dan anak-anaknya. Pelayanan kaum pria harus diwujudkan dalam tindakan. Nyata seperti apa yang diberikan Allah kepada yang tertulis di dalam Alkitabnya. Ya, saudara. Sedemikian rupa, saudara. Setiap laki-laki diperlengkapi untuk menjadi imam. Ya, untuk menjadi tiang di tengah keluarganya. Menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Saudara, kita juga boleh melihat seorang pria diajarkan saudara dan menjadi himbauan apabila mereka masih muda. Mereka belum masuk di dalam satu pernikahan. Tetapi mereka sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Rajin berdoa, baca firman, dampaknya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan bersama keluarganya. Dan percaya anak cucunya akan diberkati menjadi orang-orang yang takut dan kuat imannya. Ya saudara, sangat penting sekali bagi kaum muda yang mau menikah secara khususnya harus memiliki fondasi yang kuat. Dan kita tahu bahwa fondasi itu adalah keras ya saudara. Jadi memasuki di dalam satu pernikahan pasti ada kehidupan yang dijalani itu dengan kuat. Ya. Banyak orang muda yang hidup di dalam mimpi-mimpi kosong. Tidak mengerti benar apa arti suatu pernikahan itu. Bayangkan kalau fondasi itu sudah dikatakan fondasi itu keras. Jadi perlu dipikirkan dan dipersiapkan sungguh-sungguh sehingga rumah tangganya itu menjadi kuat ya saudara. Pertanyaannya, sudahkah kaum pria atau bapak ini berfungsi sebagai imam di dalam keluarga? Kita mau lihat di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, kuncinya di sini dikatakan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, mungkin di sini siapa yang menjadi pria atau yang menjadi seorang bapak bisa mengoreksi diri. Apakah saya ini benar-benar seorang pria atau seorang bapak yang takut akan Tuhan? Ya, dan banyak lagi yang mengatakan, ya, apa sih artinya? Dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya
bahwa membenci akan dosa dan menolak untuk berbuat dosa. Ya, kalau setiap pria takut akan Tuhan, membenci dosa, menolak dosa, maka yang terjadi adalah di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Luar biasa ya saudara. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, firman-Nya ya dan amin. Pada ayat yang ketiga kita bisa melihat dasar dari keluarga ya saudara, itu sangat penting sekali. Ya, yaitu bahwa seorang pria menjadi idaman para istrinya, menjadi idaman bagi anak-anaknya apabila mereka melakukan firman Tuhan. Dan di tengah keluarga dibutuhkan saling menerima kekurangan masing-masing. Saudara, hidup suami akan diberkati dan istri akan berbahagia. Anak cucunya pasti akan mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Keluarganya penuh kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan dengan limpah. Amin. Sekarang pertanyaannya, kenapa tanggung jawab masa depan dalam keluarga di tangan seorang pria? Ya, atau tangan bapak-bapak. Kita mau melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, saudara, dikatakan demikian dalam firman-Nya. Supaya kamu mengetahui akan hal ini, kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Tetapi kenyataannya banyak yang terbalik. Mari kita bertobat. Tuhan sudah menentukan pria menjadi kepala di dalam keluarga. Menjadi pemimpin. Kemajuan di dalam keluarga, di dalam organisasi tergantung dengan pemimpinnya. Koreksi diri masing-masing tiap keluarga bagaimana keadaannya. Seorang anak menilai, papa saya seperti apa? Berfungsi atau tidak sebagai bapak dan pemimpin. Seorang suami mengoreksi diri, apakah saya sudah berfungsi di dalam keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab dan iman dalam keluarga serta mengasihi istri dan anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan seorang pemimpin keluarga? Adalah orang yang paling penting bertanggung jawab untuk masa depan di dalam keluarga itu. Artinya, apakah keluargaku itu bahagia atau tidak? Keluargaku itu takut akan Tuhan atau tidak? Hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jadi semua tergantung pemimpinnya. Lokomotif bergerak, kesanalah gerbongnya itu berjalan. Kalau lokomotif itu bergerak ke arah Washington, maka gerbongnya juga akan berjalan ke arah Washington. Kalau kita sebagai pria belum berfungsi sebagai imam, maka keluarga kita belum mengalami anugerah Tuhan. Biarlah saat ini, saudara, kita yang mendengar akan firman Tuhan, hati bapak-bapak terketuk untuk segera mengambil posisi yang Tuhan sudah memberikan di dalam keluarga Anda. Ya, terlebih di saat pandemik ini, keadaan di sekeliling yang tidak menentu, inilah waktunya untuk mengambil tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan sehingga akan terjadi pemulihan dan berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan setiap keluarga. Pertanyaannya, kenapa harus prianya? Kok enggak istrinya dulu? Kan ada kata lady first. Ya, karena Tuhan menetapkan pria sebagai pemimpin. Wanita tidak diberi otoritas untuk menjadi kepala pemimpin keluarganya. Kecuali keadaan suami tidak berfungsi. Dengan banyak kategori-kategori. Misalnya suami sudah meninggal. Suami lari ke kuntilanak. Atau suami yang hanya sebagai penonton. Saudara,
ada seorang suami yang curhat, ya. Bagaimana kalau dia memiliki seorang istri yang bossy atau dominan, ya, saudara. Semua yang sudah saya perbuat tidak ada yang benar, semua salah, ya, semuanya banyak macam komen, ya, saudara. Sejak istrinya melihat istri tetangga yang biasa naik ke atap perbaiki genteng yang bocor katanya. Dia juga melakukan hal yang sama. Sampai juga dia pandai untuk memanjat pohon mangga. Jago banget pada waktu perlombaan 17 Agustus untuk memanjat pohon kelapa, dia pun menjadi juara. Ya, saudara. Di sini kita bisa lihat bagaimana Bu, istri saya sedemikian jagonya. Untuk menjadi montir mobil pun dia mampu. Untuk perlombaan ganti ban mobil di kampung, dia pun juga jadi juara. Ya saudara, jadi demikian apa yang dikatakan oleh suami yang lagi curhat itu. Apalagi yang diperlukan tugas saya nggak punya tugas lagi. Ya saudara, jadi suami merasa kalau dia tidak perlu melakukan tanggung jawabnya karena semuanya itu sudah dilakukan oleh istrinya. Apalagi kalau sudah suami tadi melakukan tugasnya, ini salah, itu salah, ini tidak benar, ini tidak bersih. Ya, semuanya itu tidak cocok saudara. Dan semuanya itu membuat suami ini menjadi tawar hati. Akhirnya dia putuskan biar istri saya saja yang melakukannya. Ya, daripada nanti akhirnya menjadi ribut. Ya. Saudara saya mau katakan bagi para istri, beri kesempatan kepada suamimu untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Jangan kita seorang istri menjadi Isabel yang selalu menjajah dan mau menang sendiri. Ya. Saudara, suami butuh dihargai. Berikan dia kesempatan, jangan sebagai wanita kita selalu mau menangani masalah, menentukan dan mau menjadi pemimpin. Contoh ada seorang anak yang bercerita saudara. Kalau pergi dengan orang tuanya di dalam mobil dia tidak merasa tenang. Bapaknya betul yang pegang kemudi, yang drive. Tetapi ibu yang di sampingnya, di samping daripada bapak ini tadi, selalu kasih komando, selalu memberi aba-aba. Ya saudara. Dia katakan, Pak, kiri, kurang kiri. Kurang kanan Pak, kurang kanan. Ayo mundur lagi. Ayo maju lagi. Stop. Cepet. Balik. Ayo muter. Ya saudara, akhirnya brak. Terjadilah kecelakaan. Saudara, memang mungkin kita bisa tersenyum mendengar ini. Tetapi itu banyak sekali yang menjadi kenyataan saudara. Oleh karena itu, bertobatlah. Ya, kalau ada ibu-ibu yang melakukan hal-hal yang demikian, jadikan suamimu, jadikan pria-pria ini bangkit menjadi seorang pemimpin dan menjadi imam dalam keluargamu. Itu tidak bisa diganti. Jangan ambil alih posisi. Lakukan bagian kita masing-masing. Berkat akan mengalir dan suami akan menjadi pemimpin keluarga, kepala keluarga, seperti apa yang difirmankan ya saudara. Berkat itu turun dari kepala, turun ke bawah. Nah, sekarang kita mau lihat. Istri butuh dikasihi. Ada juga wanita yang curhat. Istri tanya kepada suaminya, Pak, makan di mana? Kebetulan mereka mau pergi ke restoran. Ya, mau keluar makan. Suami menjawab, gak tahu Ma, kamu aja yang pilih. Ya, ada juga suami yang tidak mau pilih. Ya, karena apa? Kalau suami yang pilih, mereka jadi berantem. Daripada ribut, suami yang mengalah. Saudara, demikian juga pada waktu genteng bocor, istri tanya, gimana ini Pak? Ya, suami hanya manggut-manggut tetapi tidak melakukan apa-apa. Kalau Bapak nggak bisa, ya biar saya aja yang naik ke atas genteng. Ya, saudara, sedemikian rupa. Kemudian ada lagi pemilihan daripada Pak RT. Pak, gimana? Kok nggak ikut untuk memilih Pak RT? Kok diem aja sih? Kalau Bapak nggak jawab dan tidak mau melakukan, biar Bapak aja deh yang pakai daster. Saya aja yang maju ke depan, biar saya yang jadi Ibu RT.
Ya saudara, lama-lama bapak jadi ibu, si ibu jadi bapak. Anak-anak menjadi bingung. Banyak peranan bapak. Kalau diminta untuk mengambil keputusan, mama saja, mama saja. Jadi keadaan yang seperti itu saudara. Suami tidak mau mengambil peranan sebagai leader. Suami yang diperintahkan dan sudah ditulis di dalam firman Tuhan bahwa suami yang harus menjadi pemimpin. Tetapi tugas itu tidak dilakukan, semua diserahkan kepada istri. Dan inilah yang membuat semuanya menjadi salah kaprah. Sekarang bagaimana caranya supaya suami bisa menjadi imam dalam keluarga? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kita mau melihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, jelas sekali dikatakan di sini ya. Pertanyaannya, apakah engkau dan seisi rumahmu membawa keluargamu datang berbakti kepada Tuhan? Inilah tanggung jawab seorang pria untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Di Israel, seorang ayah sebagai imamnya Tuhan. Jadi kita harus menomorsatukannya di tengah keluarga. Sudahkah kita melakukan akan hal itu? Apakah engkau para pria sudah membawa keluarga, anak-anak kepada Tuhan? Hari-hari ini ada orang-orang tua yang banyak berkata seperti ini. Nah, kalau kamu mau menjadi Kristen itu boleh. Yang lain juga boleh. Pacaran dapat orang Kristen atau yang non-Kristen juga tidak apa-apa. Yang penting pokoknya kamu menikah. Saudara, itu bukan jawaban seorang pemimpin. Imam yang baik tidak akan mengatakan yang demikian. Pemimpin yang benar akan membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Seisi rumahnya akan dikenal dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda dan keluarga mempunyai komitmen kepada Tuhan? Orang Kristen itu banyak. Ya, tetapi belum tentu mereka berdoa dan baca firman setiap hari. Dan itu adalah tanggung jawab untuk memastikan keluarga kita sungguh-sungguh komitmen menjadi anak-anak Tuhan. Ya, ada orang tua yang marah kalau anaknya itu pergi ke gereja. Ya, kalau anaknya berbakti kepada Tuhan. Dan ini menjadi suatu tanda tanya. Berarti orang tua yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ya, mereka datang kepada Tuhan hanya dengan motivasi tertentu. Kita bisa melihat di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Suatu keputusan ya saudara. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, sungguh luar biasa sekali. Yang ketiga kita mau melihat, sebagai seorang kepala keluarga harus dapat berkomunikasi dengan baik dan siap selalu untuk mendengarkan. Banyak para suami kalau mereka ngobrol di luaran, ya, bersama dengan teman-temannya bisa bertahan dengan berjam-jam. Tetapi untuk mendengarkan daripada
istri dan anak-anak, mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Akhirnya, saudara, terjadi satu miskomunikasi dan hubungan menjadi tidak baik. Saudara, mari kita mau belajar dan mencoba untuk mengerti. Perkataan daripada istri, keluhan daripada istri, curhat daripada istri, ya, kepada suaminya atau anak-anak juga yang kepingin juga mengeluarkan isi hatinya kepada bapaknya. Saudara, tetapi ada suami yang juga curhat, ya, menceritakan. Kalau dikatakan, kenapa kamu kok tidak mendengarkan kalau istrimu mau berbicara kepadamu? Suami ini menjawab, dikatakan, bagaimana Bu Pendeta kalau saya mau mendengarkan akan istri saya berbicara? Karena semua yang dikeluarkan dari isi hatinya adalah gosip. Semuanya cuma gosip. Gosip daripada tetangga kiri, kanan, muka, belakang, semuanya rata digosip. Ya, Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, semuanya digosip. Saudara, dan saya yang sebagai suami yang mendengarkan itu udah kenyang. Apa yang harus saya jawab? Ya. Kemudian ada lagi, kalau suami lagi mau cari suasana udara yang lebih baik, bertanya kepada istrinya, Bu, saya mau pergi hiking. Kemudian dengan ketusnya si istri menjawab, ya. Ya saudara, kita juga harus mengerti. Perkataan ya daripada istri ini belum tentu itu ya. Ya, tapi dia punya something di dalam hatinya, unek-uneknya dia dan dia pendam. Oleh karena itu jawabannya menjadi ketus, saudara. Perlu mengerti makna di balik perkataan istri. Ya, kemudian si suami katakan, emangnya gua pikirin, sebab saya sudah capek dengaran kalau istri cuma gosip melulu. Saudara, wanita dominan di perasaannya, suami dominan di logikanya. Suami-suami atau bapak-bapak jika tidak mau mendengarkan, ya, tidak akan pernah terjadi perubahan. Tidak akan menjadi suasana yang lebih baik. Banyak keluarga hancur karena akibat dari miskomunikasi. Tidak ada satu komunikasi yang baik di dalam keluarga. Ya, kita bisa melihat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Biasanya perdebatan terjadi karena kedua belah pihak merasa tidak didengar. Ya, berusahalah lebih banyak mendengar daripada langsung memberi komentar. Ya, hati-hati para bapak atau pria, Anda adalah leader dan pemimpin di dalam keluarga. Kalau terlalu sibuk di dalam karir, tidak ada waktu lagi untuk keluarga, mengakibatkan semua menjadi berantakan. Kenalilah latar belakang pasanganmu. Untuk memiliki rumah tangga yang berbahagia, berhentilah untuk saling menuntut. Mulailah saling melayani dan saling menghargai. Letakkan firman Tuhan sebagai fondasi keutuhan di dalam keluarga. Yang keempat, seorang pria bertanggung jawab untuk melayani keluarga. Banyak pria yang mempunyai hobi itu normal. Kalau ada keseimbangan di tengah-tengah keluarganya. Misalnya, yang suka akan mobil, mendahulukan keinginannya. Ya, semua uang, waktu, bahkan aksesoris untuk mobil semuanya itu, saudara, dijadikan nomor satu. Ya. Seorang bapak yang baru memiliki seorang putra berusia 3 tahun. Anak ini tidak mengerti, pada waktu mobil baru datang ke rumah, dia mengambil batu dan mencoret-coret, menggambar-gambar di pintu daripada mobil tersebut. Ketika bapaknya tahu, dia begitu sangat marah dan menghajar tangan anak itu sampai berdarah-darah. Dan dibawalah ke rumah sakit. Dan kemudian saudara, di X-ray ditemukan bahwa tulang daripada jari-jari anak-anak itu tadi sudah hancur. Dan akhirnya saudara terjadi komplikasi dan terpaksa tangan daripada anak kecil tadi itu diamputasi. Saudara, sedemikian rupa keterikatan dengan hal yang melebihi daripada kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Ya, saudara. Contoh yang lain, kalau pria yang suka main game, tidak ada waktu untuk berbicara dengan anak istrinya.
Ya, berapa banyak rumah tangga yang hancur, ya, hanya karena suami begitu terikat dengan sosial media, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak dan istrinya. Badan memang ada di rumah, tetapi pikiran dan hobinya yang tidak sehat itu sungguh sangat membawa dampak kehancuran di tengah keluarga. Firman Tuhan mengatakan, persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan dengan Allah. Mari kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Marilah kita tidak jemu-jemu untuk selalu membaca Alkitab yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Pernikahan yang baik harus dirawat dan dibangun dari kedua pihak. Ya, suami dan istri harus selalu menabur kasih. Cinta itu ada dua hal, saudara. Yang pertama, menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Ya, tetapi untuk mencintai orang yang sudah kita nikahi itu luar biasa. Ya, dan ada 3 hal yang penting di dalam keluarga. Dan kita harus memiliki kekuatan. Apa itu? Kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk mencintai, dan kekuatan untuk menerima apa adanya. Ya, saudara, jangan lupa akan hal ini. Ya. Dan sudah jelas dan nyata, tidak ada pernikahan tanpa konflik. Kita bisa melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Ya, saudara. Mengapa? Mari kita lihat. Karena ada celah yang terbuka. Ya. Melalui apa celah-celah tadi? Karena daya pikat dunia ini luar biasa, saudara. Melalui medsos. Ya, media sosial, melalui Facebook, melalui WhatsApp. Daya pikat dunia yang luar biasa. Cara daripada si jahat untuk memikat anak-anak Tuhan. Ya, dengan cara yang mereka sukai. Ya, dan bukan berarti itu yang positif, tetapi yang mereka ambil adalah yang negatif. Dan akhirnya banyak keluarga yang hancur berantakan. Membuat anak-anak yang tidak berdosa harus menderita. Pria yang sukses adalah pria yang mendahulukan kepentingan istri dan anak-anaknya. Ya, pria yang melayani keluarga dan anak-anaknya pasti mau meluangkan waktu untuk keluarganya. Yang kedua, fokus perhatiannya untuk orang yang dikasihinya. Yang ketiga, mau terlibat penuh dengan pikiran, perasaan, dan kehendak bagi keluarganya. Dan yang keempat, tidak membuka celah untuk hal-hal yang negatif. Saudara, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengetahuan. Tuhan mau kita bisa menikmati rumah tangga yang bahagia. Kalau kita tidak pernah mau membaca firman Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan di dalam memulai suatu rumah tangga tersebut. Apa modal kita untuk membangun rumah tangga atau membangun keluarga? Pertanyaannya, apakah itu cinta? Mari kita lihat. Di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga dan keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, inilah jawaban di dalam kita mendirikan suatu rumah tangga atau suatu keluarga. Jangan pernah lupa, ya. Yang pertama, rumah tangga didirikan dengan hikmat. Ya. Apa artinya hikmat itu? Ya, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, rumah tangga ditegakkan dengan kepandaian. Ya. Dan yang ketiga, rumah tangga itu diisi dengan pengertian segala harta benda yang berharga. Ya, bukan artinya yang mewah-mewah yang atau bagaimana, kita akan belajar di sini, saudara.
Jadi semuanya artinya begini. Rumah tangga didirikan dengan hikmat. Saudara tahu bahwa hikmat itu hanya didapat dengan takut akan Tuhan. Ya, dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, jelas sekali ya firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Jadi kalau Anda mau membangun suatu pernikahan, membangun satu keluarga, dan Anda mau memiliki hikmat, dasarnya adalah kita mempunyai takut akan Tuhan. Ya, saudara, takut akan Tuhan, kembali saya ulangi, adalah membenci dosa. Ya. Yang kedua, kepandaian yang didapat dari hikmat tuntunan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, sebab tadi dikatakan rumah tangga ditegakkan dengan kepandaian. Kepandaian yang bagaimana? Mungkin saudara sudah mempunyai pangkat profesor, ya, pangkat profesor Anda sudah punya 4 atau 5 profesor. Tetapi kalau kita tidak ada takut akan Tuhan, saudara, semuanya itu adalah kekuatan daripada pikiran kita sendiri. Ya, kepandaian yang diambil dari kekuatan daging, dari pikiran sendiri, saudara, itu semuanya menjadi tanda tanya yang besar. Apakah itu akan membuat semuanya berjalan dengan langgeng? Ya, yang nomor 1, takutlah akan Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, rumah tangga, saudara, dikatakan pengertian segala harta benda yang berharga akan terisi. Apa artinya semuanya ini? Apakah Anda begitu luar biasa mengisi dengan barang yang harganya sangat-sangat mahal? Ya, dengan barang-barang yang mewah luar biasa? Tidak melarang untuk hal itu, saudara. Tetapi kalau dasarnya atas firman Tuhan, sangat amat kita boleh banggakan. Mengapa? Pengertian dari hikmat Tuhan, kita tidak salah pilih untuk membeli barang-barang yang diisi di dalam rumah Anda. Memang Tuhan memberikan kehendak bebas, itu uang-uang Anda sendiri. Tetapi kalau Anda ada hikmat daripada Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun segala jalan yang engkau lakukan. Ya, sekali lagi, luar biasanya Tuhan yang sudah memberikan rambu-rambu tuntunan di dalam setiap kehidupan umatnya. Pilihan ada di dalam tangan kita sendiri. Keberhasilan atau kehancuran yang kita mau. Jalanilah hidup berkeluarga ini dengan takut akan Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kaum pria, para bapak, menjadi pria idaman Tuhan dan pria idaman keluarga. Yang mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan dengan segala yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Untuk menjadi imam, saudara, kita harus mengasihi, bertanggung jawab, dan merawat keluarga kita sungguh-sungguh. Ya, karena keluarga itu sudah dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Maka berkat Tuhan akan terjadi di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai ke-6. Mari kita saudara bisa baca di rumah ya, dan di sini juga kita akan baca apa isi daripada Mazmur 128 1 sampai 6 ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, apa yang dikatakan kebahagiaan Yerusalem? Yerusalem adalah keluargamu, Yerusalem adalah rumah tanggamu. Ya, saudara, peganglah akan firman Tuhan ini, ya, dan jadikan ayat emas di hari Father's Day. Dan ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat dan kekuatan
bagi keluarga di mana mereka yang memiliki pria idamannya. Ya, Saudara, sekali lagi saya katakan, jadilah pria idaman, ya. Kaum bapak, kaum pria, saudara tidak punya pilihan lain. Allah sudah memanggil saudara untuk menjadi imam di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saudara. Sudahkah kita menjalankannya dengan fungsi yang benar, ya, dengan setia? Putuskan hari ini juga bahwa Anda mau berbahagia dan membahagiakan keluarga Anda. Dan mari di hari yang luar biasa ini saudara, bersama kaum bapak, bersama para pria, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyembah, saudara. Bapakku yang baik, ya. Kita tetap mau mensupport kaum bapak, kita tetap mau mensupport kaum pria. Saya percaya tanggung jawab Anda begitu berat, tetapi bersama Tuhan, saudara akan mampu dan menjadi pria idaman yang kuat bagi keluarga Anda masing-masing. Yang baik, Kau sangat cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Yang baik, Kau yang ku perlu, dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Segalanya tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di hari Father's Day ini, kami mau mengucap syukur untuk para bapak, para pria, peranan mereka yang begitu penuh tanggung jawab di tengah keluarga. Secara khusus biarlah pada hari ini Kau berikan kekuatan ekstra. Engkau mendengar semua keluhan, Engkau mendengar semua apa yang didoakannya. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan penghiburan dan kekuatan baru setiap hari. Sehingga dimanapun kaum bapak ini berada, dimanapun para pria ini berada,
Setiap hari mereka beroleh kekuatan yang baru. Bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai hidup di saat-saat situasi yang mendunia ini. Kami angkat kaum bapa untuk menjadi pria-pria idaman yang kuat. Percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doanya dan Tuhan akan memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang kau sudah berikan kepada setiap kaum pria dan kaum bapa. Sehingga mereka semua boleh menjadi pria idaman di tengah keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.